Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Halo guys, kembali dalam channel saya di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe T77 Bandung. Dan kali ini kita akan tetap ngebahas mobil Hot Wheels juga masih. Dan pembahasan kita kali ini adalah di kelas standar dan non-cam. Kemarin kan udah kita bahas itu adalah mobil open blister dibagi beberapa macam. Dan kali ini kita akan ngebahas itu mobil standar dan mobil non-cam. Oke, aku mulai aja langsung ya guys ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe T77 Bandung. Jadi gini guys, di kelas standar itu sebenarnya banyak banget macam-macamnya. Di kelas standar itu ada namanya regular, ada namanya Alliar juga, ada juga yang namanya di Bennett, namanya ada beberapa mobil yang di Bennett. Nah, yang pasti kalau misalkan di kelas standar itu ada juga yang namanya kelas buat globe, ada juga kelas buat drag. Nah, di drag itu pun sebenarnya kelas standar itu juga banyak banget dibagi lagi macam-macam kelas. Nah, di kelas loop juga ada dibagi juga beberapa macam-macam kelas juga. Di kali ini aku pengen jelasin buat kalian sebenarnya apa ya, sebenarnya itu ini nih inti daripada kelas-kelas di komunitas sebenarnya. Jadi kalian bisa tahu kelas standar itu seperti apa gitu. Nah terus dari tadi gue udah coba ngilangin kata-kata nah itu. Oke guys, jadi kelas standar itu dibagi atas beberapa ya, atas beberapa kelas ya, tergantung dari kelas kita mau main seperti apa. Tapi prinsipnya di kelas standar itu sebenarnya adalah mobil yang udah dilus bisa dimainkan di kelas itu. Nah, kelas mobil ini juga mobil yang habis open blister begitu juga bisa masuk di kelas standar. Tapi di kelas standar itu ada kelebihannya dibandingkan kita ngelus mobil aja. Di kelas standar itu kita bisa dangun. Kita bisa kasih oli. Nah, itu kelebihan di kelas standar karena udah beda dengan kelas open blister. Di kelas standar ini aku mau kasih tahu juga buat kalian, sebenarnya penting banget karena kebanyakan kan orang-orang yang habis main di open blister itu main di kelas standar nggak pada kencang, banyak yang kalah orang-orang awam. Nah, di sini kali ini aku mau jelasin buat kalian bahwa sebenarnya kalian tuh penting banget punya yang namanya fasilitas. Fasilitas seperti apa? Seperti dangun. Dangun itu terbagi atas beberapa ya. Ada yang namanya dangun duduk, ada yang namanya dangun tangan. Sebentar, skip dulu. Oke, kalau namanya dangun tangan itu dia seperti ini, dangun tangan. Ini biasanya aku gunakan dangun tangan seperti ini untuk di saat race aja. Kenapa aku gunakan di saat race aja? Karena ini fungsinya cuman kayak manasin ban lah. Maksudnya kita kasih oli baru kita dangun pakai ini, dangun sebentar. Maksudnya dangunnya cuman dangun cet buat ngelancarin olinya biar enggak terlalu kental di as roda. Itu aja fungsinya. Tapi kadang-kadang digunakan pada teman-teman dangun yang seperti ini sebagai dangun mobil itu gitu loh. Dan memang efektif juga sih sebenarnya. Aku nggak salah juga sebenarnya kalian punya seperti ini kalau punya budget yang terbatas ya. Dan yang pastinya kalau kalian menggunakan dangun seperti ini kalian bisa coba, memang coba aja nggak apa-apa. Tapi kemungkinan besarnya yang aku tahu selama ini yang pernah aku lihat dan aku jalanin lomba race Hot Wheels ini, kebanyakan kalau menggunakan cuma dangun ini aja pasti kalah. Serius pasti kalah. Kenapa aku bilang pasti kalah? Ada namanya dangun duduk. Dangun duduk itu kalian bisa lihat video di samping ini ya. Mudah bisa kelihatan ntar atau gambar fotonya. Nah, itu tuh dangun duduk itu penting banget. Memang harganya relatif kalau dibandingkan yang daun seperti ini habisnya cuman sekitar 100 ya. Ini 100 nggak mahal sih sebenarnya. Kalau beli dangunnya 50.000, kosongan kalau beli dinamonya ya sekitar 20.000, 70 ribuan lah, 100 ribuan lah habis buat dangun ini. Tapi kalau kalian menggunakan dangun duduk itu harganya sekitar 400 sampai 450, kadang bisa sampai 700 atau 600 tergantung dangunnya. Kenapa sih efektif banget dangun ini itu? Karena dangun itu kita taruh dan kondisi bannya dangunnya itu besar banget. Jadi perputaran itu beda banget dengan perputaran ban seperti ini. Itu aja sih untuk pembandingan buat kalian kalau yang menggunakan dangun ya. Karena penting banget dangun itu harus kalian memiliki.
Soalnya gini guys, jadi kalau kalian beli dangun dengan harga 450 kalian worth it karena apa? Kalian nggak akan perlu ganti dangun setahun karena aku rasa itu kan sistem charger. Jadi aman ya, charger lagi. Maksudnya sistemnya kayak adaptor. Jadi kalian nggak akan rugi gitu loh. Dan sekali beli untuk lama gitu. Nah itu sih masukan buat kalian kalau kalian pengen cari dangun itu buat di kelas standar. Itu yang bikin bedain mobil-mobil yang lain tuh kencang gitu. Oke, di kelas standar itu ada yang namanya Bennett ya, Bennett Battle Force atau apa. Nah kalian harus ngeliatin juga di player kalau namanya kelas standar karena di kelas standar itu nggak bisa digabungin dengan mobil-mobil seperti itu gitu loh. Karena mobil-mobil Battle Force itu sudah ada yang namanya propilan dari pabrikan dan yang pasti lebih kencang. Cuman untuk saat-saat ini udah nggak terlalu ditanggapin sih Battle Force karena GoPro lebih bagus dibandingkan Battle Force karena itulah. Kalau siklusnya dulu dilarang karena pasti udah dia yang merajai di kelas itu gitu. Jadi makanya di banned supaya ada jenis mobil-mobil lain bisa naik ke atas. Nah, itu yang namanya standar. Jadi kalian tetap lihat regulasi lagi, lihat player seperti apa playernya. Di situ ada ditulis enggaknya, ada di banned apanya atau enggaknya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Penting banget kalian lihat player karena jangan sampai kalian udah bawa mobil banyak banget kalian bawa mobil tapi di lokasi kalian nggak bisa dimainkan. Itu penting banget kalian tahu ya guys ya. Soalnya setiap regulasi setiap daerah itu beda-beda. Jadi mereka menentukan tergantung panitia. Kedua, kalau kalian bisa nyeting mobil hal maklum, hal biasa ya. Kalau kalian bisa nyeting mobil dan kalian bisa lolos dari tukang skrut dan tukang maksudnya ngamati pengecekan mobil, ya is oke aja. Itu berarti settingan kalian bagus intinya. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi bang ada kepotong. Jadi gini guys, tadi sampai dengan mobil standar ya, standar yang jadi gini guys. Tadi kan ada mobil standar yang namanya kalian pastinya yang Battle Force atau apa tadi nggak bisa dimainkan kan. Dan kali ini kalau kalian pengen mau main banget Battle Force itu sudah bisa sih sekarang untuk kelas standar. Jadi kalau kalian lihat intinya lihat player ya. Jadi player itu penting banget. Karena di kelas standar itu aku masih hanya bisa jelasin setiap kelas standar itu banyak banget, hampir setiap event rata-rata ada kelas standar. Nah kelas standar itu penting banget buat kalian liatin dulu playernya seperti apa karena ada jenis mobil yang bisa digunakan apa enggak gitu walaupun di kelas Allier ya, standar biasa gitu. Oh guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe T77 Bandung karena penting banget T7 berkembangnya video YouTube ini supaya semakin hari semakin memberi pengetahuan buat kalian yang belum mengerti tentang mobil-mobil Hot Wheels yang pastinya. Oh guys, kita lanjut lagi tentang mobil non-champ. Nah, di sini kan paling banyak pertanyaan masuk ke aku tuh non-champ. Bang, apaan sih non-champ itu bang? Ini pokoknya banyak banget lah yang nanya dan akhirnya sampai aku bikin buat video karena aku rasa sebenarnya sebelumnya itu banyak yang pada tahu juga sih sebenarnya non-champ, tapi rupanya lebih banyak yang nggak tahu tentang non-champ dibandingkan yang tahu ya. Kalau taunya udah kayaknya anak-anak racer lama udah pasti banyak tahu banget. Aku juga dulunya tahu mobil non-champ itu gara-gara setelah aku ikut main di kelas non-champ. Nah dulu juga aku nggak tahu dan namanya juga nanti ada namanya reguler ya. Nanti aku jelasin habis non-champ. Nah yang reguler adalah pokoknya ntar yang habis yang pasti non-champ dulu. Non-champ aku kasih tahu ya, namanya non-champ, non-champion. Jadi non-champion itu kita bisa tahu kan, champion itu dia menjuarai kayak sebuah liga, dia menjuarai kayak kelasnya gitu. Jadi non-champ itu dia selalu juara. Contohnya kayak sekarang kita bisa lihat kayak Liverpool tuh di Liga Inggris, atau contohnya kayak di Spanyol kayak Barcelona atau Real Madrid, kurang lebih seperti itu terus yang menang gitu loh. Nah jadi di sini ada namanya non-champ juga di kelas standar. Ini untuk mobil-mobil dewa-dewa yang udah kencang-kencang kayak GoPro atau apa tuh nggak ikut lagi di kelas itu sebenarnya. Makanya di banned itu kalian bisa ngelihat ya namanya mobil non-champ itu apa aja sih yang di banned. Biasanya yang aku tahu mobil-mobil yang di banned itu adalah LC, Spectre, ini yang dulu aku kasih tahu juga Spectre, LC, yang pastinya GoPro juga, Anakin. Nah habis itu Paradox,
dan Rigor ya dulu. Habis itu termasuk juga Spector. Itu jenis-jenis mobil yang banyakan di Bennett. Tapi nanti pasti ada namanya tertera di situ di Bennettnya, ada keterangannya biasanya di player. Jadi kalau kalian namanya ngelihat non-champ, kalian harus perhatikan namanya di bawahnya di dalam kurung jenis mobil itu ditulis di situ. Nah, selain jenis mobil itu yang ditulis, itu bisa dimainkan guys. Kapan hari aku pernah main ya. Jadi aku berprinsip maksudnya berpatokan pada gini. Ada mobil-mobil yang namanya mobil-mobil non-champ itu udah baku gitu. Aku kira baku, mobil ini nggak bisa main. Rupanya waktu aku main ke lokasi, jadi aku nggak bawa mobil non-champ yang biasa aku tahu karena Bennett kan. Rupanya di lokasi itu bisa mobil LC main waktu itu. Karena yang di Bennett itu hanya Star Wars, Paradox, apa gitu. Di situ ditulis itu aja jenis mobilnya. Anakin. Nah, di situ ditulis di playernya ya. Pas aku nyampe lokasi, teman-teman pada mainin LC. Jadi aku bingung, kok bisa LC main? Nah, jadi penting banget kalian lihat playernya dulu. Jadi player itu nama jenis mobil apalagi nih, Bennett tuh ditandain, pokoknya ditandain. Itu penting banget karena kalian akan kaget di lokasi di saat mobil itu bisa main, sedangkan itu kelas non-champ. Nah, itu penting. Jadi akhirnya kalian kayak, kok kayak gini? Jangan, karena player itu menentukan bahwa kita mau apa mobil yang dibawa. Jadi itu penting banget buat kalian tahu banget ya tentang namanya kelas non-champ. Jadi jangan sampai kalian punya mobil kencang tapi kalian nggak bawa, sedangkan di kelas itu bisa dimainkan. Itu penting banget karena namanya non-champ, itu non-champion. Agar mobil-mobil yang lain itu bisa jadi naik champion juga, maksudnya di kelas non-champ. Itu penting. Dan untuk saat ini non-champ itu mendominasi lebih ke 50 konsep sih yang ketahu. Selain GoPro, kalau GoPro kan di Bennett. Jadi 50 konsep yang bisa main di kelas apa aja di non-champ itu bagus, kencang. Itu aja sih sama apa ya kalau yang baru-baru non-champ. Ntar deh kalau ada nanti aku akan bahas lagi mobil jenis baru ya. Nah, itu prinsipnya tentang mobil non-champ. Yang satu lagi ada namanya regular, tapi regular ini jarang banget digunakan di di kelas semua. Tapi siapa tahu teman-teman juga pengen mau ngadain kelas namanya regular. Kelas regular ini khusus mobil-mobil edaran baru dan edaran gantungan. Jadi mobil-mobil kayak Paradox atau apa tuh nggak bisa main guys. Memang dia gantungan, tapi yang namanya regular itu lebih dasar lagi. Jadi kalau Albes itu semua jenis mobil bisa main. Non-champ itu ada jenis mobil champion yang nggak dimainkan. Nah, namanya regular itu mobil-mobil champion atau mobil-mobil yang biasa menang itu nggak boleh main guys. Jadi hanya mobil-mobil regular gantungan. Dan regularnya juga kalian bayangin ya, kayak G-Road bisa main, kalian kayak bisa kayak mobil-mobil yang pokoknya gantungan lah intinya. Aneh-aneh ya, mobil-mobil yang nggak pernah juara itu bisa dimainkan. Nah, jadi penting banget. Regular itu biasanya kita mendominasi untuk kelas yang di Asia aja, digantungan di Asia atau misalnya digantungan Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Alfamart, Indomart ataupun kayak Toys, itu yang digantung aja. Dan mungkin lotnya kita bisa tentukan lot yang terbaru ya, lot yang keluaran tahun 2000 berapa gitu. Anggaplah 2018 up, sama seperti kemarin regular yang aku bilang yang itu. Nah, itu penting banget. Jadi kalian kalau udah nentuin kayak gitu, bisa banget kalian bikin namanya kelas regular. Karena kelas regular itu kelas yang paling asik juga aku rasa, dan yang paling tidak mendominasi dan paling tidak tahu orang-orang jenis mobil yang bakal naik gitu loh. Jadi kalian kayak feeling aja, kayak feeling good. Pokoknya gitu ya. Jadi kalian bisa feeling aja ngelihat mobil-mobil apa yang bisa dimainkan. Nah, itu penting banget buat kalian. Satu hal, siapa tahu di tempat kalian mau diadakan namanya kelas regular. Karena kelas regular itu untuk di Bandung, anak-anak Cimahi biasanya atau dari Cimahi itu ngadain kelas regular biasanya. Seru juga. Jadi kita nggak bisa ngebayang mobil-mobil apa aja karena mobil-mobil gantungan. Mobil-mobil yang kencang-kencang ya udah pasti Bennett kayak GoPro, Paradox, yang lain-lain lah. Pokoknya kalau yang jenis-jenis baru kan kayak ada ringan tuh, walaupun Spector kan dulu berat. Kalau untuk sekarang kan nggak bisa. Jadi sekarang kan agak ringan, itu boleh. Jadi karena dia digantungan. Jadi itu bagus banget. Jadi kalian kalau mau coba di tempat kalian buat regular itu perfect banget aku bilang untuk saat ini. Nah, yang selanjut ini ada pernah ketinggalan, tapi sayang banget nggak kalau aku masih kasih tahu juga buat kalian, namanya Bling. Dan ini biasanya digunakan kelas Bling ini digunakan anak-anak di Jakarta atau di Bekasi.
jarang di kota-kota lain. Nah, kali ini aku mau kasih tahu juga buat kalian namanya Blink. Blink itu kita ngebling, anggaplah ngeblank. Jadi kalau kita kena kayak kalau pernah main yang Point Blank atau CS:GO yang kan ada lempar flashbang kan, beng, mata putih. Nah, itu namanya ngeblank. Nah, sama juga ini namanya blink kata mereka. Biasanya nyebutnya ngebling, kelas blink. Jadi kalian mungkin kayak baru dengar ya, kayaknya baru dengar nih mobil kelas apa sih sebenarnya. Nah, ini aku mau kasih tahu. Kelas blink itu adalah kita ke lokasi, kita nggak bawa amunisi, tapi mungkin ada kelas-kelas yang lain ya. Tapi kita nggak bawa amunisi. Jadi kita beli di tempat dan kita masukin tangan ke sebuah kotak yang ditutupin kain hitam. Jadi itu di dalamnya itu ada HW semua. Jadi kita tinggal ambil. Biasanya kalau di situ hitungannya kayak kemarin 70 tuh 3 mobil. Ya, 73 mobil atau 83 mobil gitu kita ngambil buat race. Jadi nasibnya ya tergantung dari your my hand, bagaimana cara kalian mengambil cara kalian ya. Semuanya tuh nggak bisa sih sebenarnya, laki sih. Jadi kalau kalian ngambil mobil di dalam situ kalian cabut gitu ya, kalian dapatnya mobil bagus kencang, wah itu keren tuh. Jadi nanti tuh di dalam situ tuh ada dicampur jenis mobilnya apa dan diaduk, habis itu ditutup kain hitam, kalian ngambil. Nah, itu bener-bener real namanya main OB. Serius. Itu namanya ngebling. Jadi kalian cuma bawa uang, kalian bayar, kalian daftar, kalian ikut, kalian bisa juara. Itu laki banget. Karena itu tidak bawa namanya mobil-mobil dari rumah. Itu kelas bling. Jadi kalau kalian mau coba kelas bling itu sama kelas OB, tapi bedanya kalian beli di tempat, kalian ngambil langsung di dalam kotak hitam atau kain hitam, tangan kalian ngambil. Nah, satu set itu 3 mobil, biasanya mereka kasih harga 70 atau 80 ribu atau 90 ribu kayak harga mobil gantungan juga. Jadi kalian bisa mainkan langsung. Hai guys, itu aja informasi dari aku tentang ilmu pengetahuan tentang mobil kelas standar ya, kelas standar dan non-champ. Jadi kalau kalian masih bingung kelas standar non-champ, kalian bisa komen di bawah, nanti aku kasih deskripsi buat kalian juga atau bisa jelaskan buat kalian juga. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe T77 Bandung, karena berkat kalian juga semua berkembang channel aku. Thanks for watching, terima kasih juga kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Next kita akan buat video yang namanya kelas Pro dan FFA. Aku akan jelasin kelas Pro dan FFA buat kalian. Oke, thanks banget. See you next time. Sampai ketemu di channel berikutnya.